Pak, ada anggapan juga bahwa ada dinasti Jokowi gitu Pak, dinasti politik Jokowi gitu Pak. Mungkin tanggapan Bapak terkait ini gimana Pak? Ya, serahkan masyarakat. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan di Ngompol, Ngopini Politik. Jangan kurangi bahagia Anda. Ini berita penangkapan Pak SYL tadi malam. Sebenarnya jadi perhatian saya ini. Ada fakta menarik di dalamnya sebenarnya. Awalnya pengen ini siang ini mengangkat kasusnya itu Bang Limpo ini. Tapi pagi tadi saya jadi ragu waktu membaca komentarnya Pak Jokowi itu loh. Soal banyak dukungan atau dorongan pada Gibran untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo. Lah kok jawabannya Pak Jokowi malah mengaku belum bertemu dalam beberapa bulan ini. Bukan hanya itu yang agak aneh tuh, yang benar-benar sangat disesalkan saat disinggung anggapan rakyat tentang dinasti politik. Ya kok diserahkan ke masyarakat, silahkan dinilai. Wah ini Pak Jokowi ini apa wis malih. Ini menurut Begawan ini agak heran ya. Aduh, ciloko nih. Ada apa dengan Pak Jokowi ini? Mana keberanianmu yang selama ini kami bangga-banggakan? Mana kegaranganmu selama ini? Mana integritasmu yang selalu jadi jati dirimu? Presidenku. Aduh, Begawan jadi bingung ini. Nah, saat menghadapi kelompok intoleran dan radikal, bukankah tidak ngeper loh? Sangat berani, malah kelompok itu berhasil dibekukan, di bonsai tuh. Waktu anak buahnya atau parpol pendukungnya jadi terduga korupsi. Presiden juga enjoy aja itu. Ya, saat digugat negara Eropa tentang penghentian ekspor nikel dan bauksit, jenengan perintahkan jangan mundur, maju terus. Lah mana sekarang itu? Kok melempem? Ciloko ini. Lah kalau Nasdem duluan deklarasi Anies sebagai capres, bukankah tak menggoyahkanmu presidenku? Malah saat COVID melanda, ketegasan presiden mengambil langkah tuh diapresiasi oleh dunia loh. Oh bener ini. Tapi kenapa Pak? Mengapa ditanya tentang isu Mas Gibran cawapres atau politik dinasti terkesan ada kegundahan, ragu-ragu, ora srek gitu loh. Payah ini. Kayak banyak menggelayut di beban pikirannya Pak Jokowi ini. Bapak tidak tega pada Gibran kelihatannya. Atau dia tidak nurut nasihat panjenengan ini. Ini masyarakat menunggu dan kelihatannya masyarakat sudah mulai dak-dikduk, des. Bahaya itu. Ini soal politik loh Pak. Bagi kita mestinya juga ada keberanian, ada ketegasan, ada keteladanan. Utamanya pada sopan santun, etika dan adab berpolitik. Ajari kami. Tunjukkan Pak Jokowi adalah individu berintegritas sebagai kepala negara yang berani mengambil sikap. Jika keputusan diambil oleh putra jenengan sendiri, bukankah adab dan integritas berpolitik itu yang utama? Di atas kekuasaan yang hendak diperebutkan harusnya begitu. Beri contoh kepada kami sekali lagi. Bila memang Gibran harus belajar soal ini, tunjukkan saja. Dan percayalah akan banyak rakyat yang berada di belakang Pak Jokowi. Termasuk Begawan ini. Kami ini pendukung yang realistis Pak. Bukan pendukung abal-abal yang hanya menunggu sesuatu. Oh bukan. Pendukung yang bukan tanpa nalar. Kami selalu berada di akal yang sehat. Memperjuangkan kebenaran dan jika pun ada kekuasaan yang perlu direbut, harus dijalani dengan benar. Proses yang benar. Jangan sampai kemudian masyarakat menilai keberanian Pak Jokowi selama ini kalah dengan ambisi politik anak-anaknya. Lah ciloko ini. Jangan beri kami contoh ketidakbaikan. Jangan perlihatkan kami politik naib. Jangan tunjukkan kami apa yang tidak mampu Bapak hadapi. Lah piye no? Apakah jawaban sudah berbulan-bulan tidak bertemu? Menunjukkan ada konflik. Ada jalan yang tidak sama.
Ada beda tujuan antara Pak Jokowi dengan Gibran. Gestur raut muka hingga jawaban pendek itu jelas menyiratkan Gibran tidak mendengarkan petuah bapaknya. Dan saat Pak Jokowi menjawab tentang tudingan politik dinasti, raut mukanya berubah dan seperti biasalah tertawa renyah. Ini seakan-akan mau memberitahu putra sulungnya itu, nek kowe nekat le, ya ngono kuwi anggapan masyarakat. Yo aku sapa? Ya wis aku tak guyu wae. Guyu akhirnya. Itu untuk menutupi kegundahan sebenarnya. Untuk menutupi hati yang tertekan. Dan sebagaimana kita tahu, tidak banyak elit PDIP yang merespon isu ini. Kabar Gibran bakal jadi cawapres Pak Prabowo. Mbak Puan pernah bilang, jika MK mengabulkan gugatan batas usia, maka Gibran punya peluang jadi cawapresnya Pak Ganjar. Lah pertanyaannya, mengapa Gibran terkesan membatasi diri ke PDIP? Jadi cawapresnya Pak Ganjar. Ditawari tim sukses saja bulat, nyingkir itu. Orang tegas katanya nunggu perintah ketua umum lah. Alasan apa lagi katanya mau konsultasi keluarga lah. Mbok sing tegas gitu loh. Jan-jane kepiye sih? Ingah-ingih itu masyarakat jadi gemes. Tapi Om Begawan biasa politik kan empuk-empuk jeruk, empuk-empuk sedep. Nek iya nek ora gelem bilang mo aku meh jadi cawapres Prabowo ae luwih dhuwur jabatane tinimbang jadi tim suksesnya Pak Ganjar. Gitu aja penak ta. Kan penak kalau jawab itu, tinggal cari gantinya nanti. Yang lumayan terlihat ada pada ketegasan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi, Ketua DPC PDIP Solo. Beliau menyampaikan status kader PDIP otomatis hangus jika Gibran jadi cawapresnya Prabowo. Ini benar, bukan masalah sombong. Ini bukan soal menjelaskan status, Jani. Pak Rudi memberikan warning, peringatan. Jadilah politisi yang punya integritas, yang memiliki dedikasi. Dan sebagai politisi, targetnya tidak melulu kekuasaan pribadi, melainkan memperjuangkan nilai-nilai atau amanat partai di mana kita berada di dalamnya. Jangan jadi pengkhianat lah. Repot nanti. PDIP seperti membiarkan Pak Jokowi menertibkan anaknya sendiri loh. Apakah bisa menasehati, memberi masukan, dan menunjukkan kemana mestinya yang harus ditempuh. Entah Gibran merasakan hal ini atau tidak, Om Begawan orang ngerti. Atau malah melihatnya sebagai ancaman, ya bisa. Nah, senior PDIP, Pak Pandana Baban malah kasih jaminan itu. Gibran nggak bakalan jadi cawapresnya Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi esok hari. Walah, masyarakat tuh penilainya sudah macam-macam tuh. Ada yang rasional aja, yang irasional, ada yang karepe dhewe. Lah rencananya besok Rakernas Projo. Dan mereka akan mengundang Pak Jokowi, Gibran, Pak Prabowo, Kaisang. Nah, kan komplit ini. Rakernas besok akan mendeklarasikan siapa capres yang didukung serta menyodorkan usulan cawapres dari deretan elit yang diundang. Hampir pasti Projo itu memasangkan Prabowo Gibran. Wah, dikai menteri gue ngomong orang memperjuangkan. Wah, mutung saya wakil menteri, saya menteri ya, orang hebat itu. Nah, wali kota Solo sudah memastikan hadir. Loh, iya nih. Oh, ada di wakil. Pak Jokowi hampir pasti hadir. Soalnya mereka relawan pendukungnya Pak Jokowi. Meskipun banyak pendukung Pak Jokowi yang realis, yang cukup besar, tapi nggak seperti Projo. Nah, hanya siang tadi, kok tiba-tiba Kaisang membatalkan rencana kehadirannya. Nah, ini apakah ada tawaran yang belum disetujui ini? Oh, politik kan begitu, no. Bargaining itu adalah sesuatu di bagian politik, itu bargaining. Apakah ada tawaran yang belum disetujui? Itu bargaining. Wong 4 atau 5 hari yang lalu Gibran bilang dia akan datang bareng adiknya loh. Loh, ini ngomongnya gitu loh. Ataukah ini tanda sebuah permainan politik di tingkat elit? Mulane aja dong gumunan masyarakat itu yang cerdas. Ini masyarakat bodoh aja cerdas ya begini ini diombang-ambingan permainan gimmick politik, manuver politik, jane ora mutu ini. Nah, ini hanya memberikan pepesan kosong pada capres koalisi perubahan cara ini. Ya entahlah, yang jelas besok deklarasi Prabowo Gibran
Senin MK memutuskan soal batas usia cawapres. Dan bila disetujui, ini bakal jadi ulang tahun Pak Prabowo yang ke-72. Hadiah ini yang jatuh pada hari Selasa tanggal 17 Oktober. Nah, 2 hari berselang, waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres pun akan dibuka. Putusan MK dan kesediaan Gibran nampaknya bakal diglorifikasi sebagai bukti dukungan ke pasangan perawan ini. Ini sebutannya Begawan loh. Perawan ini Prabowo Gibran ini. Wah ya nih. Oke, saya ngelamar ini. Untuk bertarung di kontestasi tahun depan. Nah, apakah Pak Jokowi akan bahagia melihat ini semua? Ya mbah, ya entahlah. Hanya beliau yang tahu dan Tuhan yang tahu. Tapi hingga siang saya tapping saat ini, saya berharap keluarga Pak Jokowi bermain politik seperti timnas kita tadi malam. Waktu mengalahkan Brunei 6-0 total entek. Bukan hanya kompak skill individunya. Permainannya bisa kita nikmati dan masyarakat akan mendukungnya. Eman-eman Pak, eman-eman. Tapi yang kita lihat sekarang ini penuh dengan prasangka karena tidak ada ketegasan. Karena ada sesuatu yang ingah-ingih. Yang hanya bisa menduga-duga. Butuh menunggu waktu. Walaupun kemudian kita bisa ambil kesimpulan, ternyata kekuasaan benar-benar bisa membuat lupa diri semuanya. Kocur. Itu ya, jangan kurangi bahagia Anda. Salam Begawan, salam ngompol. Sampai jumpa.